Ramadan akan habis, seharusnya lah kita menangis. Itulah judul pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Ibu Arum dari Sukabumi ini, jauh-jauh dari Sukabumi. Silakan berdiri dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Syukri Albani. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Jamaah Masjid Darussaadah di Desa Bojong Kokosan, Parungkuda, Sukabumi. Yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz yaitu di akhir-akhir kita pada saat Ramadan kan ada hari Lailatul Qadar. Ciri kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu adakah cirinya dan amalan-amalan apa yang kita perbanyak supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz sambil ke depan agar lebih dekat dengan jamaah. Baik, alhamdulillah. Ya, Lailatul Qadar itu menjadi lex spesialis. Apa itu? Karena Allah sebutkan ayatnya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ila akhir. Jadi begini, jangan memandang Lailatul Qadar sebagai sesuatu yang simbiosis namanya. Kira-kira gini, kalau saya makan hasilnya kenyang. Kita nggak akan mau makan kalau kenyangnya minggu depan. Makannya hari ini, kenyangnya minggu depan, pasti kita nggak mau. Tapi berapa banyak orang nggak mau menikmati Lailatul Qadar, iktikaf di masjid, memperbanyak berzikir, kira-kira. Karena kita nggak tahu apa hasilnya. Jadi kalau ditanya, apakah Lailatul Qadar itu memberi efek kepada seseorang? Iya. Apa ciri-cirinya? Yang jelas ciri-ciri fisik nggak ada. Ya, hidungnya mancung, bibirnya doer, nggak ada itu. Tapi orang yang Allah berikan hadiah mendapati Lailatul Qadar, termasuk dicemburui oleh para malaikat, mandiri menjalani hidup, lita'abbudiyah, lita'akuliyah, akal bekerja, tunduk bekerja, dua-duanya saling beriring. Dia tidak pernah merasa capek jadi orang taat, karena dia tahu ketaatan ini bukan hanya untuk untung dunia. Ketaatan itu untuk amal soleh di hadapan Allah. Dia enggak capek berikhtiar. Kenapa? Karena ikhtiar itu sunnatullah. Kalau Anda haus, minum. Tapi jangan di bulan Ramadan. Ya kan Ustaz? Ya gitu. Jangan sebelum berbuka minumnya, enggak boleh. Nah itu dia. Tapi kalau sudah azam kepada ikhtiar, fa iza azamta fatawakkal Allah. Jadi itu yang pertama. Pandai dia membangun sabar, semakin dekat dia kepada Allah, semakin takut dia berbuat dosa. Bergabung sama komunitas ya, ahli gibah, dia sudah mulai keluar dari member. Kenapa? Karena dia tahu ahli gibah ini akan membuat masuk neraka. Itu termasuknya. Nah, apa amalan yang paling kuat selama bulan Ramadan khususnya di akhir? Perbanyak iktikaf. Perbanyak beristighfar. Dan jangan lupa membayar zakat. Kenapa? Karena rezeki kita juga di dalamnya ada milik orang lain, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Terima kasih Ustaz Syukri Albani. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang selalu terjebak dalam yang dikatakan tadi simbolisme. Jadi terlalu hitung-hitungan Ustaz ya. Ketika kita tidak tahu hasilnya seperti apa, akhirnya kita tidak mau mengerjakan amalan-amalannya. Baik, terima kasih Ustaz Syukri Albani atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan ada Ibu Sri Mulihati. Betul ya Ibu? Boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Tile. Silakan Ibu, boleh berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulihati dari Majelis Taklim Al-Ummahat Harapan Baru 1, Kota Baru, Bekasi Barat, Bekasi. Pak Ustadz, kalau di bulan suci Ramadan, banyak orang Islam yang berlomba-lomba berbuat baik, amalan, infak. Yang saya pertanyakan mewakili Majelis Taklim di tempat yang mulia ini, amalan yang terpaling utama di bulan akhir di bulan suci Ramadan apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimantapkan dengan terpaling utama ya Ibu ya. Di akhir Ramadan khususnya. Ustadz Tile silakan. Iya, terima kasih Ibu Sri.
Dikit lagi maghrib ini, lemes. Bukan karena sedih ditinggal Ramadan nih Ustaz. Pertanyaan Ibu Sri luar biasa. Apa amalan yang terbaik di penghujung bulan suci Ramadan? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, beliau 10 terakhir di bulan Ramadan, tadi saya sudah sampaikan banyak menghamparkan sejadah, mengikat pinggangnya, artinya apa? Mengencangkan itu untuk persiapan ibadah. Beliau lebih banyak di masjid ketimbang di rumah. Artinya ibadah yang sangat dan yaitu melaksanakan iktikaf di masjid. Bu, kenapa? Karena dengan iktikaf itu terjaga, terpelihara dari hal-hal yang duniawi. Kadang orang Ramadan datang gak gembira, Bu, ya puasa lagi dah, ya terawih lagi dah. Lo tahu sendiri kan gua. Nah ini semua karena gak ada iman. Puasa itu kan syaratnya jelas. Ini bicara puasa Bu. Syarat wajib puasa, pertama Islam, yang kedua baligh. Yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti kalau ada orang yang gak puasa, itu orang kurang syarat. Gitu aja dah. Pak Ustadz dia kan orang Islam itu, kok gak puasa? Ya barangkali belum balik. Biarin orang belum balik. Ustadz anaknya udah 3 masih belum balik. Ya barangkali belum mampu, dia lagi sakit kali gak mampu puasa, wajar. Sehat Ustadz, orang saya lihat badannya gemuk, keker, seger, berarti gila. Akalnya gak ada. Nih, jadi konsentrasi ibadah kita jangan sampai buyar ketika di penghujung Ramadan, 10 terakhir Ramadan, perbanyak iktikaf, perbanyak sedekah, perbanyak berbuat amal soleh. Maka banyak ibu orang di akhir-akhir Ramadan itu berlomba-lomba ngasih takjil ya Bu, sedekah yang ringan-ringan, terus juga memberikan sedekah fakir miskin, membantu semuanya, dan yang terpenting adalah mengeluarkan zakat fit. Ramadan dibagi 3, kalau main bola Bu ada penyisihan, ada babak semifinal, ada final. Ini terakhir lagi final nih. Yang namanya penyisihan, wow banyak pesertanya, wah penyisihan ya kan. Yang kagak doyan terawih rameh tuh masjid musola ya kan pada kemasi semua. Pertengahan semifinal, ya semifinal begitu dah, yang hebat-hebat doang, yang tangguh-tangguh ya kan. Kalau udah masuk final enggak banyak pesertanya. Tadarus sudah mulai sayup-sayup sampai ya bang ramehnya bukan di masjid, bukan di musola, ramehnya di terminal, di stasiun, di pasar, ya bu. Jadi konsentrasi jadi buyar, pindahnya beda. Maka padahal kalau kita manfaatin justru di penghujung Ramadan, itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Kita pengen dibersihin jiwa raga kita, maka kita keluar Ramadan. Lihat ibu, kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa, maka kita disebut Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kayak bayi, orok, kenalkan orok? Bayi bang, bayi rezekinya lancar karena nggak ada dosanya. Kita semua bersih kayak bayi, dosa kita nggak ada. Makanya bayi lancar rezekinya, ada yang datengin bawain makanan, ada yang bawain pakaian, ayunan, ada yang bawain angkin, ada yang bawain macam-macam dah, ada yang bawain rengginang. Padahal belum ada giginya tuh bayi. Tuh rengginang dimakan sama siapa? Emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Wah, kan rengginang ini ngomongin rengginang. Ih, agak nyambung nih. Mentang-mentang puasa nggak nyambung udah. Baik. Ya Allah. Emak bisa makan rengginang karena keberkahan bayi yang belum punya dosa. Ya Allah, tadi gigi udah duluan. Ya adalah gigi sama dosa dah. Insya Allah bu,
Yuk kita semangat lagi di penghujung bulan Ramadan ini, semangat untuk ibadah. Amin. Semangat untuk mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita kembali dalam keadaan kesucian. Amin. Ya amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustaz Tile. Silakan dinikmati rengginangnya nanti pas waktu buka puasa. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tergolong dari yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Tile, orang yang bagian dari peserta yang final tadi. Sehingga masih kita semangat dalam mengamalkan ibadah di bulan Ramadan, di akhir, di penghujung Ramadan ini. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.